Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Marilah kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit kelaparan dan rasa takut. Dengan sedikit rasa takut dan kelaparan. Begitu pula dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, yaitu kematian orang yang kita cintai, dan kekurangan makanan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita, ini adalah sebuah ujian yang pasti Allah timpakan kepada setiap hamba. Namun kata Allah, ini hanya sedikit, enggak banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya musibah yang menimpa kita itu jauh lebih sedikit. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu saking banyaknya, tidak sanggup kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitungnya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu hanya sedikit, tidak banyak. Itu pun di balik ujian, di balik musibah yang menimpa kita, ada banyak kenikmatan. Tapi ingat, kenikmatan hanya Allah berikan bagi orang-orang yang sabar. Kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Pahala yang tidak terhitung. Sebagaimana Allah berfirman, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, sesungguhnya kalau Allah timpakan kepada kita musibah, itu pertanda Allah mencintai kita. Buktinya apa? Allah menjanjikan pahala yang melimpah. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala'. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Makin besar musibah kita, makin besar pahala kita. Makanya ibu-ibu sekalian, sesungguhnya orang yang paling besar musibahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling besar musibahnya. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kepada beliau pahala yang lebih banyak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang kehilangan rumah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya kehilangan rumah. Kehilangan paman beliau yang tercinta, Hamzah bin Abdul Muttalib, di perang Uhud. kehilangan
bukan hanya rumah, tapi kampung halamannya hilang. Maksudnya beliau terusir. Dari mana beliau terusir? Dari kota Makkah menuju kota Madinah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika itu menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sampai akhirnya beliau terpaksa harus berhijrah. Nanti Bapak Ibu sekalian baca lagi kenapa Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena beliau dimusuhi, dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci maki, disakiti. Bahkan sahabat-sahabat beliau dibunuh. Pada akhirnya Nabi SAW dan para sahabat bukan hanya kehilangan rumah di Makkah, tapi kehilangan kampung halaman. Walaupun akhirnya Allah berikan lagi. Setelah menjadi kuat di Madinah, Nabi Muhammad SAW kembali datang ke kota Makkah. Artinya harus bersabar dulu, baru Allah berikan ganti yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajarkan doa supaya ketika kita ditimpa musibah, kehilangan sesuatu, maka Allah akan berikan pahala, ditambah Allah berikan ganti yang lebih baik. Apa doanya? Doanya ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Coba sama-sama. Nah, coba saya ucapkan kemudian ikuti ya. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Ini kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, wa akhlif li khairan minha. Nah, coba perhatikan apa yang saya ucapkan kemudian ikuti. Wa akhlif li khairan minha. Baik, hafalkan 3 kalimat ini. Saya ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Bapak Ibu sekalian, tentang doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tidaklah seorang ditimpa musibah, kehilangan sesuatu, kemudian dia membaca doa ini, maka pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, sekarang apa artinya doa ini? Mari kita pelajari dulu artinya. Jangan cuma dibaca tapi kita nggak paham artinya. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maksudnya, diri kita dan semua yang kita miliki, anak kita, harta kita, semuanya milik Allah. Kalau Allah timpakan musibah, itu berarti Allah ambil lagi. Makanya kita harus hadapi dengan kesabaran. Sebab Allah cuma mengambil apa yang milik Dia. Nggak pantas kita marah. Kan bukan milik kita. Anak kita yang wafat misalkan, itu cuma titipan Allah. Suami kita yang wafat, itu cuma titipan Allah. Seorang suami yang istrinya wafat, istrinya cuma titipan Allah. Kalau Allah ambil kembali, maka itu hak Allah. Rumah kita yang hancur, itu cuma titipan Allah.
Kalau Allah ambil kembali nikmat itu, maka itu hak Allah. Kita nggak pantas untuk marah. Makanya kita hadapi dengan kesabaran. Dan ketika kita bersabar, kita dapat pahala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ibu-ibu sekalian, ini harus yakin, semua musibah itu terjadi dengan izin Allah. Jangan sampai kita meyakini, oh karena ada makhluk penjaga gunung lagi marah. Itu namanya keyakinan syirik. Dan itu kebodohan. Sebab alam ini yang menguasai adalah Allah. Nggak ada selain Allah yang menguasai. Oleh karena itu jangan kemudian kita memohon kepadanya, meminta kepadanya. Katanya dia penunggu di kampung, di sawah, di gunung, di laut, atau di kebun. Nggak ada itu semuanya. Itu semuanya setan. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke kebun di tempat sepi, ada yang mengganggu, itu namanya setan yang sedang mengganggu. Kalau dia nggak kelihatan, maka itu setan dari kalangan jin. Kalau dia kelihatan, berarti setan dari kalangan manusia. Bisa jadi juga setan dari kalangan jin itu menjelma menjadi penampakan yang menyeramkan. Bagaimana yang harus kita lakukan? Minta perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan minta tolong, Mbah, permisi tolong jangan diganggu. Jangan, itu namanya syirik. Minta kepada setan, minta kepada jin. Ataupun minta kepada nenek moyang gak mendengarkan kita. Kalau ada orang yang kesurupan Bapak Ibu sekalian, kemudian dia mengatakan, saya kakek kamu, saya nenek kamu, itu adalah dusta. Itu adalah jin yang ngaku-ngaku. Karena Allah mengatakan orang yang sudah mati, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding. Mereka tidak akan bisa menembusnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang yang dikubur itu nggak akan bisa keluar dari alam kubur sampai hari kiamat. Penghuni kubur itu ada dua. Mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Nggak ada yang keluar jalan-jalan di muka bumi, nggak ada. Apalagi mau balas dendam, nggak ada. Itu hanya permainan setan. Kalau ada penampakan orang yang sudah mati, itu hanyalah permainan setan. Jangan kita takut kemudian kita menyembah dia. Contoh menyembah itu berdoa, memohon kepadanya, minta perlindungan, atau mempersembahkan sesajen, kasih kue-kue, kasih kopi, kasih rokok, atau menyembelih seekor hewan, seekor kerbau misalkan, untuk persembahan, untuk sedekah bumi, sedekah laut. Ini semua syirik. Tidak ada dalam ajaran Islam itu sedekah bumi, sedekah laut, tidak ada. Ajaran Islam itu adalah berkorban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu pula akikah, 7 hari kelahiran anak kita. Begitu pula jamaah haji, namanya hadyu. Kalau untuk sesajen, untuk sedekah laut, sedekah bumi, itu bukan ajaran Islam. Itu persembahan kepada jin, kepada setan. Jadi jangan lakukan itu. Kita ini milik Allah. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang menakdirkan adanya gempa. Allah yang menakdirkan gunung meletus. Semua musibah di muka bumi ini adalah takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman, itu terjadi dengan izin Allah, dan dia hadapi dengan kesabaran, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Allah akan tambahkan imannya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika kita ditimpa musibah, itu bisa menambah iman kita. Coba kita merenung, ternyata kita ini lemah. Baru Allah kasih gempa sedikit, kita sudah tertimpa musibah. Kita sudah kehilangan rumah. Kita sudah dapat banyak masalah. Baru sedikit saja. Belum lagi hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncang dengan sekeras-kerasnya. Allah Maha mampu melakukan itu. Jadi ini yang pertama. Dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di situ terkandung makna Allah yang menguasai segala sesuatunya. Maka kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ditimpa musibah, kembalilah kepada Allah. Jangan minta tolong ke orang pintar, ke dukun. Ini juga dosa syirik namanya. Menduakan Allah. Kalau masih percaya kepada orang pintar, masih percaya kepada dukun, jangan minta tolong kepada orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat itu mereka dapat nikmat kubur atau azab kubur. Nggak ada yang bisa menolong kita. Apalagi minta tolong kepada jin, kepada setan-setan. Minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kita kembali minta tolong kepada Allah. Dan Allah berjanji, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya, dan siapakah yang bisa menghilangkan kesusahan itu selain daripada Allah? Arti ayat ini Bapak Ibu sekalian, orang yang ditimpa kesusahan, makin susah hidupnya, makin dekat pengabulan doa. Maka jangan pernah berputus asa. Justru makin sulit hidup kita, itu pertanda doa kita makin dekat untuk dikabulkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini. Pahala apa namanya? Pahala sabar. Ini pahalanya besar sekali. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu para ulama terdahulu, kalau mereka ditimpa musibah, mereka bukan sekedar sabar. Mereka ridho. Mereka terima dengan lapang dada, itu takdir Allah. Ada lagi yang bukan sekedar ridho, yaitu mereka bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini 3 tingkatan. Orang yang ditimpa musibah ada 3 tingkatan. Tingkatan paling minimalnya dia sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, hatinya ridho, hatinya lapang, menerima takdir Allah. Ini lebih tinggi lagi. Tingkatan yang paling tinggi, dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia malah bersyukur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pertama, dengan musibah Allah kasih kita pahala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, musibah itu juga bisa menghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Walaupun hanya duri kecil yang menusuknya. Berarti semakin besar musibah, semakin banyak dosa kita diampuni. Makanya harus bersyukur. Ya, mohon geser lagi ke sini, Bu, supaya nggak kena hujan. Sampai Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan hadis ini. Mari kita perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda,
La yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Tidak henti-hentinya seorang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman tertimpa musibah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Ini sudah pasti surga. Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu syaratnya harus mendapatkan ampunan Allah. Maka kita bersyukur. Dengan adanya musibah ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Sampai Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita hitam. Beliau ini suka terkena penyakit ayan. Ini kan penyakit berat. Kalau kambuh, orangnya sampai hilang kesadaran diri. Maka beliau pun datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta didoakan supaya sembuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mau saya doakan, saya akan doakan. Tapi kalau kamu sabar, maka itu lebih baik. Jadi kamu pilih mana? Mau saya doakan supaya sembuh atau sabar saja? Ternyata jemaah sekalian, wanita itu memilih, ya Rasulullah, saya pilih sabar. Dia tidak mau sembuh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sabar lebih baik, lebih besar pahalanya. Ini luar biasa. Ada orang sakit, sakitnya berat, tapi nggak mau sembuh. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan betapa besarnya pahala sabar. Tapi kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya sakit, aurat saya tersingkap. Tolong doakan saja, aurat saya tidak tersingkap. Padahal jemaah sekalian, kalau dia sakit, dia kan tidak sadarkan diri. Kalau auratnya tersingkap, dia nggak berdosa dong. Kan bukan dia sengaja. Tapi wanita di masa Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tidak sengaja, walaupun mereka tidak berdosa, mereka tidak mau menyingkap aurat. Bandingkan dengan sebagian wanita hari ini. Dengan sengaja, dia menyingkap auratnya sendiri. Jadi, ini yang kedua. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapkan dari Allah pahala di balik musibah ini. Kemudian yang ketiga, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikan aku yang lebih baik darinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kehilangan apapun atau siapapun, berdoa kepada Allah. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjamin, barang siapa membaca doa ini, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Cuma yang lebih baik itu kadang Allah gantikan di dunia, kadang Allah gantikan di akhirat. Dan kalau Allah gantikan di akhirat, itu lebih baik daripada Allah gantikan di dunia. Jadi jangan lupa doanya ya, diamalkan ya Bu. Ya. Ada berapa kalimat tadi? 3. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Allahumma jurni fi musibati. Yang ketiga, wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ketahuilah, di antara nikmat musibah adalah untuk mengingatkan kita agar bertobat. Karena kita semuanya adalah manusia yang penuh dosa.
Tidak ada satu manusia pun kecuali dia pendosa. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu berbuat dosa. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang selalu bertobat. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, kenapa musibah ini terjadi dan apa tujuannya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu bima kasabat aydin nas, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Lihat, ayat ini menegaskan kepada kita, musibah itu terjadi karena dosa. Musibah terjadi karena dosa. Dan kita semuanya pendosa, nggak ada yang bukan pendosa. Lalu Allah ingatkan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk Allah menjadikan mereka rasakan sendiri akibat dari sebagian dosa mereka. Hanya sebagian. Kalau semuanya, kita udah hancur semuanya. Hanya sebagian, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Musibah terjadi karena dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah terjadi gempa di kota Madinah. Saat Umar menjadi pemimpin, terjadi gempa di kota Madinah. Apa yang beliau perintahkan kepada masyarakat? Beliau menyuruh mereka untuk segera bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Bahkan beliau mengancam, kalau sampai terjadi gempa lagi, saya tidak mau tinggal bersama kalian. Begitu pula di masa Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah di masa itu, terjadi gempa. Maka beliau menulis surat kepada seluruh gubernurnya, seluruh masyarakatnya, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kirim kepada kita musibah karena kasih sayang Allah. Allah ingin mengingatkan kita untuk bertobat, daripada kita dapat musibah yang jauh lebih besar, yaitu azab kubur, azab di hari kebangkitan, dan azab neraka. Mudah-mudahan dengan musibah yang menimpa kita di dunia, kita semuanya terbebas dari azab kubur, terbebas dari azab di hari kebangkitan, terbebas dari azab neraka. Tapi dengan syarat, hadapi dengan kesabaran dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang sebelum ini masih melalaikan solat, masih suka terlambat solat, bahkan gak solat sama sekali, harus segera bertobat. Jaga solat baik-baik, karena solat itu penentu kita ini masih muslim atau tidak. Solat itu penentu. Solat juga merupakan penentu semua amalan kita diterima atau tidak, baik atau tidak, bergantung kepada solat kita. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, idza saluhat saluha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan kita yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat adalah solat. Apabila baik solat kita, semua amalan kita akan ikut menjadi baik. Apabila buruk solat kita, semua amalan kita akan ikut menjadi buruk. Mungkin ada di antara ibu-ibu sebelum ini jilbabnya masih buka pasang, kadang pakai, kadang dibuka, padahal dia di luar rumah. Maka harus segera bertobat. Kalau keluar rumah harus selalu pakai jilbab, menutup aurat. Kalau di rumah saja hanya ada mahram kita, ada suami saja, anak kita, nggak ada masalah. Tapi kalau keluar rumah harus pakai jilbab, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.